Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita dapat dipertemukan di hari baru, hari kemenangan kita bersama Yesus Kristus. Sebelum mempersiapkan diri memasuki ibadah raya, mari sejenak kita bersatu dalam renungan harian Toraya, edisi Minggu 14 Maret 2021. Saudara-saudara, sebelum membaca firman, mari bersatu dalam doa. Tuhan, kami merindukan firman-Mu untuk kami jadikan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Ini penyerahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini adalah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami saksikan tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Ya, itulah Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Amin. Hidup oleh roh. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, ada seorang ibu yang pernah divonis hidupnya tinggal 2 bulan akibat kanker stadium terakhir. Namun oleh kemurahan Tuhan, ibu tersebut masih dapat sembuh. Sangat masuk akal bila ibu tersebut mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Nikodemus dalam pembacaan kita hari ini merasa heran dan bingung karena Yesus menjelaskan bahwa untuk melihat kerajaan Allah harus melalui kelahiran kembali. Yesus menegaskan bahwa dilahirkan kembali adalah syarat mutlak untuk melihat kerajaan Allah. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging, sebaliknya yang lahir dari roh
adalah roh. Keberadaan tiap-tiap orang yang lahir dari roh diumpamakan Yesus seperti angin. Roh tidak dapat dilihat, namun keberadaannya sangat mungkin dirasakan. Bahkan karyanya melahirkan kehidupan baru yang penuh pengharapan. Lebih jelas lagi saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa percaya kepadanya adalah pekerjaan roh. Memang iman tidak masuk akal. Sama seperti ibu yang melewati tahun demi tahun dalam kehidupannya setelah divonis hidup tinggal 2 bulan. Namun nyatanya, ia menjadikan hidupnya masuk akal setelah dipimpin Roh Allah melalui iman kepada sumber kehidupan, yakni Yesus Kristus yang telah kehilangan hidupnya melalui kayu salib demi menghidupkan kita. Kehidupan oleh iman kepada Yesus akan mengubah orang-orang yang percaya kepadanya menjadi manusia baru oleh kelahiran kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menantang Nikodemus dan juga menantang kita semua agar tidak berhenti mengagumi, mengakui dan mengalami tanda-tanda mujizat Tuhan. Namun harus berlanjut dengan percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terpujilah nama Tuhan, diberkati kita semua. Amin. Saudara, kembali kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur mana bakti patut kami haturkan di hadapan-Mu Bapa, menandai sukacita hati kami yang terus mengalami kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan menjamah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan dengan kasih bahwa kelahiran kembali adalah syarat memasuki kerajaan Allah. Oh Tuhan, dampingilah kami, bahkan penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup dalam kehidupan baru, yakni percaya dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami akan mempersiapkan tubuh, jiwa, dan raga kami untuk bersatu dalam ibadah raya hari Minggu ini. Tuhan berkati setiap mezbah yang akan terbuka, baik di gedung gereja maupun di rumah warga masing-masing. Kami yakin Roh Kudus meliputi setiap tempat untuk beribadah dan juga meliputi hati kami yang menyembah. Ya Bapa di sorga, kami serahkan semua pelayanan kami hari ini dan juga kekasih-kekasih Tuhan yang akan mengambil bahagian dalam pelayanan ibadah. Tuhan berkati sehingga melalui pelayanan yang dilayankan, anak-anak Tuhan akan bersorak-sorai karena memperoleh kasih karunia-Mu dalam pemberitaan melalui pelayanan hari ini. Ya Bapa, inilah syukur kami, inilah penyerahan kami. Semuanya kami serahkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, demikian perenungan kita pagi ini. Diberkatilah kita semua dan terpujilah Tuhan. Salam sehat selalu.